Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sempat jadi misteri, polisi akhirnya temukan Senpi di aliran Subak Anyelir. Kerusakan Taman Udiana Ratnalaya di Art Center ganggu pemandangan pengunjung PKB. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, misteri senjata api yang digunakan tersangka kasus penembakan brutal yang menewaskan satu orang WNA asal Australia dan melukai satu WNA Australia lainnya di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali akhirnya terjawab. Polisi menemukan satu pucuk senjata api yang digunakan eksekutor lengkap dengan magazinnya di aliran Subak Anyelir, Kabupaten Tabanan, Bali. Kasus penembakan brutal yang menewaskan satu orang WNA asal Australia dan melukai satu WNA Australia lainnya di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali, sedikit demi sedikit mulai terungkap. Setelah berhasil mengamankan 3 orang tersangka, kini polisi mampu menemukan senjata api yang digunakan para eksekutor beraksi, lengkap dengan magazinnya di aliran Subak Anyelir, Kabupaten Tabanan, Bali. Lokasi penemuan senjata api tersebut juga dekat dengan kendaraan roda 4 jenis Fortuner yang digunakan para pelaku, yaitu Darcy Francesco Jensen, Tupau Pasa Midolmore, dan Koskun Meflut untuk kabur usai melakukan aksinya. Senjata api yang digunakan diduga merupakan senjata pabrikan. Namun hal tersebut harus dibuktikan dengan pemeriksaan secara laboratorium melalui uji balistik oleh Puslap 4 Mabes Polri. Subak di daerah Tabanan, di Anyelir. Jadi tidak jauh dari mobil Fortuner terparkir terakhir kali sebelum berangkat ke daerah Jawa. Nah, dari TKP kami temukan sekitar hampir 700 meter mungkin karena tergerus air, sehingga kami lakukan penyisiran di daerah aliran Subak Anyelir tersebut. Berapa senti sebenarnya? 1 senti atau berapa senti? Ya, itu sementara demikian. Sementara terkait motif penembakan, pihak kepolisian masih terus mendalaminya karena aksi kriminal yang dilakukan sangat terorganisir dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan eksekusi. Penyidik juga terus bekerja keras untuk mendalami lebih lanjut serta mengaitkan temuan di TKP dengan fakta-fakta lain guna memperkuat pembuktian. Mempertajam terkait motif. Ya. Saat ini masih dalam proses kami berkomunikasi dengan AFP kaitan dengan pengacara yang ditunjukkan mereka, pengacara yang disepakati oleh mereka. Kalau melihat ini semua, ya semua direncanakan dengan rapi, direncanakan dengan begitu matang dan direncanakan secara cukup profesional dan oleh tentunya 3 orang ini melakukan semuanya dengan sangat terorganisir. Tidak hanya menunjukkan senjata api yang digunakan para tersangka beraksi serta barang bukti kasus tersebut, Polda Bali bersama Polres Badung untuk pertama kalinya juga menghadirkan ketiga tersangka, yaitu Darcy Francesco Jensen, Tupau Pasa Midolmore, dan Koskun Meflut. Dengan pengawalan ketat, ketiganya dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan dan tangan kaki terborgol. Raiswantara, Bali TV.
Kepolisian mengungkap peran ketiga tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan WNA Australia ZR dan melukai SG di sebuah vila Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mereka disebut bekerja secara rapi dan terkesan profesional. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan ketiga tersangka yaitu Tupau Pasami Dolmor, TP 27 tahun, Koskun Mevlut, MC 23 tahun, dan Darcy Francesco Jensen, DFT 37 tahun, memiliki peran masing-masing dan merencanakan pembunuhan ini secara terorganisir. DFJ memesan villa untuk para tersangka lain, menyediakan sarana membuka pintu villa seperti martil dan alat lain, serta menyiapkan kendaraan 2 mobil dan sepeda motor untuk para eksekutor, mulai dari persiapan hingga pelarian. DFJ juga memesan tiket kapal penyeberangan Gilimanuk ke Tapang dan menjemput para eksekutor di Sidoarjo untuk dibawa ke Jakarta sebelum mereka kabur ke luar negeri. Sementara itu, 2 tersangka lainnya TP dan MC membeli jaket ojek online untuk penyamaran. Keduanya mendatangi TKP dengan cara mendobrak pintu villa yang ditempati kedua korban dengan menggunakan martil. Setelah membunuh korban, kedua tersangka meninggalkan sepeda motor dan mobil serta membuang senjata api. Aksi ketiganya terekam kamera CCTV di sejumlah lokasi, termasuk di tempat kejadian perkara, toko tempat membeli palu, dan hotel tempat mereka menginap. Para pelaku dan eksekutor untuk melaksanakan aktivitasnya dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya pengakhiran dengan cara melarikan diri. Yang keempat, memesan tiket kapal pelabuhan Gilimanuk ke Tapang. Yang keenam, menjemput eksekutor dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur menuju Bali. Selanjutnya yang terakhir adalah mengantar eksekutor berupaya kembali ke Jakarta dan kemudian melanjutkan ke luar negeri. Kemudian yang kedua, inisial PT, laki-laki, warga negara Australia, umur 27 tahun. PT berperan, yang pertama, membeli 2 buah jaket Gojek yang digunakan pada saat melakukan aksi penembakan. Yang kedua, diduga mendobrak pintu villa dengan hammer atau martil. Yang ketiga, yang diduga juga sebagai eksekutor penembakan. Yang keempat, membuang sepeda motor dan barang bukti lainnya yang digunakan setelah melakukan penembakan. Dan yang ketiga, tersangka atas nama MC. Ini laki-laki, warga negara Australia, umur 22 tahun. MC berperan, yang pertama, membeli 2 buah jaket Gojek yang digunakan pada saat penembakan. Yang kedua, sebagai eksekutor penembakan. Dan yang ketiga, membuang sepeda motor dan barang bukti lainnya yang digunakan pada saat melaksanakan aksinya atau penembakan. Catatan, dalam peran yang tertuang di atas, kedua tersangka yaitu MC dan PT diduga kuat sebagai eksekutor penembakan terhadap korban. Polisi menemukan Toyota Fortuner ditinggalkan di Jalan Anjelir, Dauhpeken, Kabupaten Tabanan yang terdapat sarung tangan dan penutup wajah. Sementara di Suzuki SL7 yang ditemukan di Sidoarjo, ditemukan tiket penyeberangan Gilimanuk ke Tapang. Dari Sidoarjo, ketiga tersangka melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan bus. DFJ berhasil ditangkap Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. 2 tersangka lainnya melarikan diri ke luar negeri dan berhasil ditangkap di Phnom Penh, Kamboja. Raiswantara, Bali TV. Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik PSPIKP Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya hadir dalam ajang Bali Wellness and Beauty Expo 2025. Pameran ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkenalkan produk industri hasil penelitian serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bali Wellness and Beauty Expo 2025 dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa ini merupakan ajang industri kesehatan dan kecantikan dunia yang diikuti oleh 70 perusahaan, investor, komunitas dari berbagai sektor dalam industri wellness nasional dan internasional. Expo yang bertema Grow Well in Bali Where Wellness Becomes Beauty akan berlangsung selama 3 hari mulai 27 hingga 29 Juni 2025 di Bali Beach Convention Center yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus kesehatan Desa Nur Bali. Dalam kegiatan tersebut, ITS membuka pameran dengan memamerkan produk industri dari Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik PSPIKP, ITS yang merupakan salah satu unit penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengembangan kemajuan industri teknologi dan penyusunan kebijakan publik yang strategis. Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik PSPIKP ITS memiliki beberapa program yang lahir dari riset dan berinovasi menjadi produk industri. Beberapa produk industri yang mengikuti dan berkolaborasi dalam pameran ini yaitu Keratonian, Itspa, Timbul Harmony, Local Fits, Co-Film, Aether, Key Energy, dan Lana Tanpin. Semua produk industri menggunakan bahan baku organik. Jadi Bali Wellness ini kan memang punya benchmarking ya di Bali, terutama yang dikaitkan dengan sebuah aktivitas wisata ya, mulai dari kesehatan jasmani sampai rohani. Dan kami dari Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS memiliki beberapa produk yang lahir dari riset kami, diinovasi, kemudian kita jadikan sebagai industri juga. Yang sekarang ada di pameran ini adalah produk kami organik juga, dupa aromatik, jadi bahan bakunya juga dari alam, dari kayu kemor, Kalimantan, dan kita produksi sendiri, jadi benar-benar organik. Dan yang lainnya juga sama, semuanya berbahan dasar organik. Taruhlah contoh yang sifatnya lebih teknis lagi berkaitan dengan spa adalah sebelahnya juga ya, garam, itu juga rekan kami. Tapi yang jelas kegiatan kami memang ingin melihat secara captive market di Bali, karena 30% Bali memegang area-area spa ya, saya nggak ngomong lebih ke teknis wisata. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kami mengenalkan produk di Bali, dan tentunya Bali bukan Indonesia, Bali adalah internasional. Jadi kita ingin juga melihat bagaimana inovasi yang lahir dari akademik juga untuk masyarakat baik di Indonesia maupun di internasional. Produk yang dipamerkan ITS dalam Bali Wellness and Beauty Expo 2025 ini merupakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa ITS dari berbagai fakultas yang juga membantu memasarkan produk industri kepada masyarakat. Ini adalah produk dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa di ITS yang meliputi beberapa fakultas. Ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, ada Teknik Kimia, Teknik Pangan, kemudian ada Teknik Perkapalan, kemudian juga ada Desain Interior, dan juga ada Manajemen Bisnis yang membantu kami dalam memasarkan dan branding produk kami. Melalui kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkenalkan produk industri di Bali dan melihat bagaimana inovasi yang lahir dari penelitian akademik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu berkontribusi baik nasional maupun internasional. Bunga Widrayani, Bali TV. Kerusakan Taman Udiana Ratnalaya Art Center ganggu pemandangan pengunjung Pesta Kesenian Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, kuah baluk, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, Taman Udiana Ratnalaya yang berada di sebelah gedung pameran di sisi sebelah kiri kawasan Pusat Kebudayaan Art Center tampak tidak terawat dan dipenuhi batang pohon yang tumbang beberapa bulan sebelumnya. Selain itu, 2 patung yang rusak akibat tertimpa pohon juga belum mendapat penanganan. Hal ini tentu saja mengganggu pemandangan pengunjung Pesta Kesenian Bali yang hendak menikmati suasana taman dan beristirahat di lokasi tersebut. Tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47 di Pusat Kebudayaan Art Center Denpasar hingga 19 Juli nanti. Di tengah hiruk-pikuk pelaksanaan PKB ke-47 tahun 2025 ini, ada pemandangan yang sedikit mengganggu kenyamanan pengunjung, yaitu kondisi Taman Udiana Ratnalaya yang dihimpit oleh gedung pameran dan kalangan Ayodhya yang ada di sisi sebelah kiri pintu masuk kawasan Art Center. Dari pantauan kolam yang ada di Taman Udiana Ratnalaya tampak tidak terawat, tanaman hias yang ada di tengah kolam tumbuh liar menutup permukaan kolam. Botol plastik minuman dan pembungkus makanan juga terlihat memperjorok kolam. Tak hanya itu, potongan batang pohon besar yang beberapa waktu lalu tumbang tampak dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, Bale Gili dan 2 patung dari 3 patung yang ada di tengah taman, di antaranya patung Giri Putri, Begawan Gangga, Dewi Gangga Soma, yang rusak akibat tertimpa pohon juga belum mendapat perbaikan dan penanganan dari pihak terkait. Beberapa pengunjung yang ditemui di seputaran Taman Budaya sangat menyayangkan kondisi Taman Udiana Ratnalaya yang terlihat kotor dan dipenuhi sampah. Padahal menurut mereka lokasi taman ini dulunya kerap dijadikan lokasi untuk beristirahat oleh pengunjung usai berkeliling di kawasan Taman Budaya, khususnya saat pagelaran tahunan Pesta Kesenian Bali PKB. Pengunjung juga berharap Taman Udiana Ratnalaya ini segera direnovasi oleh pemerintah agar tidak mencoreng keindahan Taman Budaya Art Center. Ari Wiratmaja, Bali TV. Ribuan penonton memadati area panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar pada Lomba Beleganjur Remaja Sekabupaten Kota Sebali, serangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-47. Pada kesempatan ini tampil 4 duta, yakni dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Buleleng, dan Tabanan. Acara yang digelar mulai pukul 20 WITA ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari penggemar Beleganjur dan masyarakat Bali. Penonton memadati area Arda Chandra sejak pukul 18 WITA.
4 seke Bleganjur yang tampil perdana pada lomba ini yakni Duta dari Kota Denpasar, Duta Kabupaten Badung, Duta Kabupaten Buleleng, dan Duta Kabupaten Tabanan. Duta Kota Denpasar yang diwakili oleh Seke Gong Gita Jaya Semara Banjar Lumintang Desa Dauhpuri Kaje tampil pertama dengan judul garapan Kincang Kincung. Kincang Kincung ini merujuk pada dunia suci yang harmonis. Garapan ini tercipta dari konsep upacara yajna atau odalan dalam upacara agama Hindu yang ada di Banjar Adat Lumintang. Salah satu prosesinya adalah Kincang Kincung. Kincang yang berarti melakukan sesuatu dan kincung yang berarti perwujudan. Jadi makna dari Kincang Kincung yakni perwujudan dari tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dalam mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat. Duta Kabupaten Badung tampil selanjutnya yang diwakili oleh komunitas seni Jong Gembyong Desa Adat Pangsan Petang. Seke ini menampilkan garapan dengan judul Perang Untek, yang merupakan warisan budaya tak benda yang dilaksanakan masyarakat setempat. Tradisi ini digelar setiap Purnama Sasih Kepitu sebagai sebuah prosesi spiritual untuk memohon keselamatan bagi seluruh makhluk hidup serta ungkapan rasa syukur pada alam semesta atas kesuburan dan kemakmuran. Keunikan dari prosesi ini adalah penggunaan tumpeng sebanyak 555 dan untek atau penek sebanyak 777 dengan warna dominan putih dan kuning yang mempresentasikan konsep Kangin Kauh Timur Barat. Duta selanjutnya yang tampil adalah Duta dari Kabupaten Buleleng yang diwakili Sanggar Seni Tari dan Tabuh Jelung Kumara Pemutaran Desa Pemutaran Grogak. Seke Bleganjur ini mengangkat tema Medewa Ayu yang dilaksanakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Tradisi ini adalah tradisi sakral yang berasal dari Desa Seraya, Kabupaten Karangasem dan berkembang di Desa Pemutaran Grogak Buleleng. Tradisi ini fokus pada ritual nebek serta ngurek dikarenakan tradisi ini juga sebagai ungkapan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa dan juga dipercaya sebagai sarana pengobatan agar diberikan keselamatan dan diberkahi yang abadi. Duta terakhir yang tampil pada lomba yang digelar perdana ini adalah Duta dari Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Seke Gong Abinaya Desa Batanyuh, Marge Tabanan. Pada kesempatan ini ditampilkan garapan Bleganjur dengan tema Pengurip Bumi. Upacara ini merupakan bentuk tanggung jawab spiritual dan ekologis terhadap kondisi alam. Ritual ini dilandasi oleh Trihita Karana yang menekankan pada keharmonisan antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Hal yang paling intensif dalam Pangurip Bumi yaitu Sang Yang Memedi sebagai simbolik keseimbangan. Sang Yang Memedi merupakan simbol kekuatan alam liar, gelap, dan tidak terkendali yang sering diidentikan dengan energi butakala. Namun kehadirannya tidak lantas ditakuti, namun sebagai bagian dari sistem Kosmet Bali yang mengajarkan bahwa kegelapan dan terang adalah dua sisi yang manunggal. Dewi Suarini, Bali TV. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung menyelenggarakan serah terima bantuan sarana prasarana industri kepada sentra IKM pengolahan ikan pindang Mertesegara Banjar Pande, Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Badung. Bantuan sarana prasarana diserahkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawa. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahun 2022 yang mana pada saat itu kelompok pengolahan ikan pindang Mertesegara diberikan pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tentang manajemen tata kelompok. Berselang 2 tahun, pemerintah Kabupaten Badung melalui Disperinaker Badung akhirnya memberikan bantuan sarana prasarana dengan alokasi APBD 2025 sebesar kurang lebih 433 juta rupiah. Bantuan sarana prasarana terdiri dari 5 komponen yaitu baskom jumbo, cooler box, freezer, dan panci besar. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Iputu Eka Mertawan menyatakan kelompok ini sangat luar biasa, menjadi satu kelompok yang eksis bergerak di bidang pengolahan ikan pindang. Kelompok ini mampu menguasai pasar di 4 kabupaten. Dan ini kelompok yang luar biasa, satu kelompok yang eksis
bergerak di bidang pengolahan pinang, Banjar Pande, tempe kangenan, Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, menguasai pasar kurang lebih 4 kabupaten. Walau mereka tidak mempunyai sumber daya ikan, tetapi bisa mengolah ikan. Ini yang kami apresiasi. Dan ke depan kami akan berupaya untuk membantu dalam tata kelola manajemen permodalan. Ketua Dekranasda Kabupaten Badung Nyonya Rasniati Adi Arnawo berharap dengan bantuan sarana prasarana agar mampu meningkatkan produksi dan pemasaran ikan pindang tidak hanya di Badung bahkan hingga keluar Bali. Adanya bantuan sarana dan prasarana untuk pengolahan pinang ini bisa berproduksi lebih banyak lagi dan bisa pemasarannya tidak hanya di wilayah Badung tetapi keluar Badung, bahkan mungkin bisa keluar Bali dengan adanya cara pemasaran sekarang lewat online. Sementara itu, Wakil Ketua Sentra IKM Pengolah Ikan Mertesegara, Kadek Sumudri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung yang telah memfasilitasi kelompok ini sehingga kedepannya bisa mengembangkan produksi dan dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan Ibu Bupati Badung selaku Ketua Dekranasda dan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah memfasilitasi kelompok kami berupa sarana dan prasarana sehingga kedepannya ini kami bisa mengembangkan produksi dan dapat meningkatkan pendapatan untuk sehari-hari. Ya, sudah barang tentu cukup banyak manfaatnya bagi warga masyarakat kita sendiri, di samping menambah peluang pekerjaan, juga kita merasakan bantuan ini bantuan yang sangat membantu terutama produksi peminangan ini. Diharapkan dengan bantuan sarana prasarana ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banjar Pande, Desa Abian Semal, serta mengurangi angka pengangguran. Andika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Bandara Bali Utara tinggal tunggu penentuan lokasi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengumpul hijau selaku pengalian di pengumpul jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, pembangunan Bandara Bali Utara kembali mengemuka. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan proyek ini tinggal menunggu penentuan lokasi atau penlok dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia juga mengatakan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara mendapatkan restu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembangunan bandara di utara Pulau Dewata tersebut bisa mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di Bali Utara. Bali akan menjadi destinasi yang benar-benar bukan hanya kuat secara budaya, tetapi juga ekonomi. Presiden Prabowo Subianto sangat serius untuk mempercepat semua proses pembangunan di Bali seperti fasilitas kesehatan dan akses keluar masuk bertaraf internasional, serta akomodasi yang modern. Adapun Bandara Internasional Bali Utara masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029. Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara akan diikuti oleh infrastruktur pendukung lainnya, seperti jalan raya dan fasilitas berkelas internasional berpadu dengan adat budaya Bali. Restu Presiden sudah didapatkan, perangkat teknis sudah disiapkan. Kita akan terus berusaha secepat-cepatnya agar semua proses segera terwujud. Bandara Internasional Bali Utara. Dengan pembangunan Bali Utara ini, Bandara Internasional Bali Utara ini akan menarik percepatan pembangunan ekonomi di kawasan utara. Dengan demikian Bali akan menjadi destinasi yang benar-benar bukan saja budaya tapi ekonomi sangat maju. Tampaknya sudah tinggal menunggu proses di beberapa administrasi. Tetap optimis dan tinggal tunggu waktu sedikit lagi. Confirm. Tahun ini harus dong. Tahun ini bahkan mungkin hitungan bulan lah. Saya nggak mendahului hitungan, tapi sudah semua udah beres kok, selesai. Tinggal betul-betul menunggu waktu pengumuman kapan akan groundbreaking. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, masuknya daging babi impor ke Indonesia mengancam keberlangsungan usaha peternak lokal khususnya di Bali yang tengah mengalami surplus produksi. Harga daging impor yang jauh lebih murah dikhawatirkan akan memukul daya saing produk lokal dan menurunkan minat masyarakat untuk beternak. Masuknya daging babi impor ke Indonesia kembali menjadi perhatian serius, terutama bagi para peternak di Bali. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 5 juta kilogram daging babi impor telah masuk ke Indonesia. Jumlah ini dinilai cukup besar dan dikhawatirkan akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Terlebih lagi Bali sendiri saat ini berada dalam kondisi surplus produksi daging babi. Sebagian besar hasil produksi ini selama ini dipasarkan ke luar daerah, baik dalam bentuk karkas, daging segar, maupun babi hidup. Dengan masuknya daging babi impor ke pasar nasional, dikhawatirkan akan berdampak langsung pada nilai jual produk lokal, karena harga daging impor jauh lebih murah dibandingkan daging lokal. Ya, jadi menurut kita dengan datangnya daging babi impor ke Indonesia ini akan memberikan pengaruh yang sangat buruk di peternakan babi khususnya di Bali. Kenapa itu menjadi buruk? Karena segmen pasar ternak yang ada di Bali saat ini adalah hampir 60% itu kita kirim keluar wilayah, jadi keluar Bali. Daerah yang dituju Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, itu serapan yang terbesar saat ini. Nah, jika kemudian daging babi import ini sampai masuk kemudian ke Indonesia, ini jelas akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap nilai jual produksi di tingkat masyarakat. Seperti saat ini contohnya harga babi kita relatif murah ya, dan kalau kita hitung dengan harga pokok produksi saat ini di tingkat masyarakat ternak kita adalah 40.000, terus nilai jualnya adalah 38, maka bisa kita katakan bahwa masyarakat kita saat ini terdampak kerugian 2.000 per kilo selama masa panennya mereka. Perbedaan harga yang signifikan ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi para peternak, terutama dalam hal daya saing di pasar. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk beternak babi yang selama ini menjadi salah satu sumber ekonomi penting di Bali. Yana, Bali TV.
Krama Bali jika menikah di era tahun 90-an belum mengenal foto pre-wedding. Kini budaya barat itu seolah sudah menjadi keharusan bagi pasangan remaja Bali yang menggelar upacara pernikahan. Keluarga yang tak mampu pun ikut-ikutan agar tak disebut ketinggalan zaman. Ternyata foto pre-wedding bagi Krama Bali bisa dijadikan senjata mencegah perceraian. Ikuti laporannya. Disapa terlebih dahulu bukan Duryodhana. Secara umum, prewedding adalah awalan yang indah bagi setiap pasangan. Setiap orang berhak mempunyai memori yang dituangkan dalam foto dan prewedding menjadi kenangan memori di antara dua pasangan tersebut. Ada juga yang menyebut prewedding masa-masa pra-pernikahan atau masa ketika seseorang belum menikah. Tapi di Bali, prewedding lebih dikenal sebagai sesi foto calon mempelai yang dilakukan menjelang pernikahan. Sebenarnya sesi ini lebih cocok disebut dengan prewedding photo session daripada prewedding saja. Budayawan yang juga wakil Bendesa Adat Kesiman, Guru Gede Anom Ranuara saat memberikan Dharma Wacana pada pernikahan warga belum lama ini memanfaatkan foto prewedding sebagai senjata ampuh untuk menghindari perceraian. Mengapa demikian? Dikatakannya dinamika pernikahan selalu memasuki pasang surut, kadang suka dan kadang duka. Rua binede ini tak bisa dipisahkan. Nah, sebaiknya foto prewedding bagi semua pasangan di Bali ditaruh di dinding belakang tempat tidur. Hal ini sebagai senjata pengingat jika kedua pasangan bersiteru atau memicu KDRT, salah satu pasangan mengingatkan betapa ganteng dan cantik serta manis senyum pasangan. Saat menjelang pernikahan, tak seharusnya pasangan berdua mengingkari. Kedua, foto dipasang saat prajuru adat dan dinas serta penglingsir meminang di rumah keluarga perempuan di kamar tidur. Foto ini bisa mengerem niat pasangan untuk berpikir cerai atau pisah atau konflik di keluarga. Sebab komitmen pasangan diuji saat upacara peminangan dan wajib menghormati petuah para penglingsir. Akor itu artinya bersatu dan untuk bahagia, bersatu untuk mencapai kebahagiaan. Pesan yang terakhir, sesampun ubusan melebos, utawi resepsi nanti malam atau besok, foto pra-wedding ampun ilah nih. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Kalau bisa, tempatkanlah foto wedding itu di tempat tidur tapi di posisi belakang, jangan di luar silap. Kenapa? Karena kita mengacu kepada dalam Mahabharata sebelum atau persiapan perang Bharatayuddha, Krishna menjadi sosok yang paling dipentingkan dalam Bharatayuddha ini. Prabu Krishna akan berpihak kemana? Nah, inilah Kurawa dan Pandawa berusaha mencari Krishna untuk mendukungnya. Yang pertama datang adalah Duryodhana. Di sisi lain, filosofi memasang foto prewedding di kamar pengantin baru juga dikaitkan Anom Ranuara dengan cerita Mahabharata ketika Krishna menawarkan bantuan kepada Duryodhana dan Arjuna. Duryodhana memilih pasukan Krishna, sedangkan Arjuna yang sedang berada di posisi kaki Krishna memilih sosok Krishna sebagai penasihatnya. Maka dari itu foto prewedding sangat tepat dipasang di teben atau belakang tempat tidur agar selalu dikenang dan dijadikan semangat setia jalani hidup sampai akhir hayat. Swece Bali TV. Hujan turun beberapa hari di wilayah Bali, masyarakat dihimbau waspada. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Petapang kalau kebos, mepandes ditawi mesangi, mesin kramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian doing TPS 6. Pemirsa, BMKG Wilayah 3 menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan disertai petir, kilat, dan angin kencang, terutama di daerah terbuka atau rawan longsor. Hujan mengguyur sebagian besar wilayah Bali belakangan ini dipicu oleh fenomena belokan angin yang terjadi di sekitar wilayah Bali. Kondisi ini memicu pertumbuhan awan hujan signifikan, diperparah dengan tingkat kelembaban udara yang tinggi dari permukaan hingga lapisan atas atmosfer. Dalam keterangan tertulisnya, Diana Hikmah, Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 3, menyebut fenomena ini masih sejalan dengan perakiraan musim kemarau tahun ini yang bersifat atas normal, termasuk di wilayah Bali. Kondisi hujan seperti ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga 3 hari ke depan, namun dengan tren yang mulai menurun secara bertahap. Dirinya menyebutkan hujan sedang hingga lebat yang terjadi kemarin terpantau merata di sejumlah wilayah Bali. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan disertai petir, kilat, dan angin kencang terutama di daerah terbuka atau rawan longsor. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kerentanan terhadap banjir di Bali adalah masalah kompleks yang masih dihadapi hingga kini. Masalah banjir berakar pada kapasitas drainase dan kurangnya daerah resapan air hujan. Kapasitas sistem drainase di Bali, terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, masih menjadi masalah ketika musim hujan. Sistem drainase yang ada dinilai sudah tidak memadai. Banyak saluran air menyempit, dangkal, dan bahkan tertutup timbunan sampah. Ketika musim hujan, drainase tidak mampu menampung air hujan yang berakibat pada banjir. Perencanaan drainase yang ada tak lagi sesuai dengan pertumbuhan populasi dan intensitas curah hujan yang cenderung meningkat. Selain itu, lahan-lahan resapan air seperti persawahan atau ruang terbuka hijau semakin berkurang, digantikan oleh pemukiman dan bangunan komersial. Hilangnya area resapan ini membuat air hujan langsung mengalir ke permukaan jalan dan membanjiri saluran air yang sudah kelebihan beban. Nah, sekarang ada karena perubahan tata ruang, ada pembangunan yang lain juga, ada pembangunan ekonomi, sepertinya fungsi agraris itu berubah. Jadinya kalau kita membuat sistem drainase yang baru, ini sistem drainase buatan yang memang terkoneksi dengan sistem drainase utama. Kalau kita memang mau menghindari banjir terjadi, jadinya fungsi-fungsi drainase alami yang dulu itu harus kita kembalikan lagi. Kemudian kita harus memang benar-benar konservasi mana daerah-daerah yang menjadi tangkapan air hujan yang menyalurkan air hujan itu ke sistem drainase buatan ini. Jadinya
Jangan sampai ya air itu tidak terserap ke dalam tanah, tapi masuk ke dalam sistem drainase buatan yang bentuknya lebih kecil daripada sistem drainase alami yang sudah ada. Pemerintah harus melakukan langkah dan tindakan strategis, perlu dilakukan revitalisasi dan normalisasi saluran drainase secara berkala, serta penegakan aturan tata ruang dan wilayah, khususnya kawasan terbuka hijau, menjadi daerah resapan air. Suparyana, Bali TV. Aktivis lingkungan sekaligus pendiri Bye Bye Plastic Bags dan Utopia, Melati Whitson, menggelar bincang-bincang sekaligus penandatanganan buku pertamanya yang bertajuk Change Start Now dengan tema utama pentingnya peran generasi muda dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Melalui bukunya, Melati Whitson mengajak seluruh peserta untuk ikut bergerak aktif sebagai agen perubahan yang dimulai dari langkah kecil. Acara ini digelar bertempat di Periplus Arta Sedana Sanur Denpasar, Selasa 26 Juni 2025. Melati Whitson menggelar bincang-bincang penandatanganan buku Change Start Now sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme masyarakat terhadap peluncuran buku pertamanya tersebut. Melati Whitson bergerak secara aktif menjadi agen perubahan lingkungan sejak berusia 12 tahun. Buku ini terinspirasi melalui kiprahnya dalam menyuarakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Bali. Melati Whitson juga membagikan kisah inspiratifnya mulai dari bagaimana dirinya mengawali gerakan bersama Isabel Whitson adiknya hingga berhasil membawa isu lingkungan ke tingkat global. Dengan semangatnya untuk menyuarakan aksi peduli lingkungan melalui bukunya, ia mendorong generasi muda untuk mulai menemukan kekuatan dalam diri dan mengambil peran sebagai agen perubahan. Ia juga membagikan 100 pelajaran yang tertuang dalam buku Change Start Now serta strategi untuk membangun pergerakan sosial yang efektif terutama di tengah tantangan krisis iklim yang semakin mendesak saat ini. Dalam acara tersebut, para peserta berkesempatan untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan terkait materi yang disajikan dalam buku Change Start Now. Acara ini terbuka untuk remaja, dewasa muda, mahasiswa, dan semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup serta keinginan untuk menciptakan dampak positif. Inspirasinya untuk membuat buku ini, Change Starts Now, dari experience saya sendiri. Waktu saya umur 12, saya mulai gerakan yang pertama namanya Bye Bye Plastic Bags. Nah, waktu saya umur 12, saya belum tahu bagaimana caranya untuk membuat perubahan, tetapi through doing, I learn, saya belajar, dan buku ini ada 100 pelajaran tentang bagaimana anak muda di seluruh dunia bisa bikin perubahan baik untuk rumah dan lingkungan kita. Ya, penting sekali kita tetap menginspirasi. Kalau kita tidak ada inspirasi, gampang untuk not do anything, right? Sulit untuk bergerak karena kita tidak ada inspirasi. So, bagaimana caranya untuk dapat inspirasi? Baca buku. Sebagai tokoh muda yang telah diakui dunia sebagai sosok inspiratif agen perubahan lingkungan, Melati Whitson membagikan wawasan tentang berbagai isu lingkungan dan solusi nyata, terhubung dengan komunitas peduli terhadap bumi, serta mendapatkan motivasi dan semangat baru untuk bertindak demi masa depan bumi yang lebih hijau dan asri. Melalui bukunya, Melati Whitson mengajak seluruh peserta untuk ikut bergerak aktif sebagai agen perubahan, tidak hanya menjadi sekedar penonton saja. Baginya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tidak ada kata terlalu muda untuk memulainya. Bunga dan Purnawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Hampir punah revitalisasi tari Legong Durga tampil metaksu di Pesta Kesenian Bali 2025. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini
Echa, Aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awake jangan beli, lang nise ane jangan. Wah, sila lagi dunia nane ngorek tempe semangat punya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Ini mana hijau? Ini kita nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Pemirsa, tari Legong Durga merupakan tarian sakral masyarakat Desa Tiste, Kabupaten Tabanan. Setelah lama tertidur, terakhir kali dipentaskan sekitar tahun 90-an, tari Legong Durga dibangkitkan kembali. Melalui seleksi yang ketat terhadap para penari Legong, hasil revitalisasi tari Legong Durga berhasil tampil metaksu di Pesta Kesenian Bali ke-47. Tari Legong Durga memunculkan sosok Dewi Durga sebagai simbol sosok yang tegas, keras, dan berintegritas dalam rangka menjaga kebaikan di dunia dalam lingkaran Ruo Binede. Nyoman Widane selaku penasehat sekaligus panglingsir Seke mengatakan,
Tari Legong Durga diciptakan sekitar tahun 1917. Kemudian tahun 1927, gamelan pengiring tari mendapat perubahan dari lelambatan menjadi terompong. Selanjutnya dalam perjalanannya, gamelan asli kembali digunakan, yakni menggunakan lelambatan. Lahirnya tari Legong Durga berkaitan dengan Raja Belah Batuh, dan menurut cerita yang diwarisi, tari Legong Durga diciptakan adik Raja Belah Batuh pada masa itu. Pada hari ini kita akan ada 3 judul, ya, lakon yang pertama adalah lakon Durga, kemudian yang kedua nanti adalah Bapang, yang ketiga tari Lasem. Nah, ini kenapa kita pilih ini adalah mewakili yang sifatnya tarian-tarian sakral untuk hari ini. Untuk Durga, ini tarian yang betul baru kita revitalisasi, ya, dan karena pernah lama sekali sudah merem gitu. Jadi sekarang ini kita lestarikan, bangkitkan lagi. Dan di sana yang lakon itu adalah untuk ini kan Dewi Durga yang dimunculkan di sini adalah beliau ini adalah sosok yang tegas, keras gitu. Ini berintegritas gitu lah. Ini dalam rangka menjaga kebaikan. Dalam dunia ini kan ada ruh binede, ada baik dan buruk. Beliau ini berada di posisi yang menjaga kebaikan. Melibatkan total 66 orang seniman dengan menyuguhkan tari legong klasik gaya Tabanan yang merupakan hasil revitalisasi tari Legong Durga, juga menampilkan tari Legong Bapang dan tari Legong Lasem dari sekepalegongan klasik Andir Usana Budaya Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang berhasil memukau penonton dengan taksunya. Melalui pagelaran pesta kesenian Bali tersebut, diharapkan tari sakral masyarakat Desa Tista tetap hidup dan dilestarikan. Juliana, Bali TV. Pemirsa, beberokan merupakan salah satu ritus masa lampau yang telah mengakar dan dipercayai oleh masyarakat di Gumilahar Karangasem yang difungsikan sebagai penolak bala untuk mempertahankan eksistensi dan pemahaman masyarakat terhadap tradisi kuno tersebut. Taman Penasar, Duta Kabupaten Karangasem di ajang Pesta Kesenian Bali ke-47 menyuguhkan lebih mendalam warisan leluhur, yakni beberokan. Sanggar Seni Widya Cita Banjar Dinas Abang Jeruan, Desa Abang, Kecamatan Abang sebagai Duta Kabupaten Karangasem dalam Wimbakara Taman Penasar dengan melibatkan seniman muda serta menyuguhkan garapan tabuh, guyon, dan gegitan yang apik, berhasil memukau penonton melalui pertunjukan yang mengangkat tradisi kuno yang hampir dilupakan, yakni beberokan. Beberokan merupakan sebutan untuk sarana yang difungsikan sebagai penolak bala dan awalnya berkembang di tengah masyarakat Desa Budakeling. Beberokan sendiri terdiri dari batang daun jake, andong bang, ambu yang dililit daun kesimbukan, berisi jangu dan bawang putih. Masyarakat biasanya menancapkan beberokan di setiap perbatasan desa saat pelaksanaan aci atau usabe. Tujuannya untuk menangkal gering ageng atau sasab merane. Namun seiring perkembangan zaman, beberokan sendiri hampir dilupakan. Atas kesadaran masyarakat untuk mempertahankan warisan leluhur agar tidak tergerus dan punah, beberokan diangkat menjadi konsep garapan dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2025. Judul yang kami bawakan dalam Taman Penasar kali ini yang diwakili oleh Kecamatan Abang, Desa Abang ke tentang beberokan. Jadi beberokan itu adalah sebuah pertanda atau sawen istilah Balinya untuk penanda bahwasanya di desa itu sedang ada penangluk merane. Nah, jadi beberokan ini dibuat dari pupuk jake. Pupuk jake diisi dililit dengan daun kesimbukan dan diisi sune jangu. Nah, itu tujuannya untuk nangluk merane. Jadi penangkal dari hawa-hawa negatif. Nah, itu nanti ditaruh di ujung-ujung desa. Jadi
di mana desanya itu ada upacaranya, sedang diadakan upacara penangluk merana, jadi di ujung-ujung itulah ditaruh beberokan itu. Pesan yang ingin kami sampaikan bahwasanya dalam kemajuan zaman ini, sekarang sudah banyak tradisi-tradisi yang mulai tergerus punah. Nah, jadi kami itu ingin mempertahankan tradisi yang ada di desa kami dengan adanya beberokan itu sebagai penangkal hawa negatif yang kami percayai. Di sisi lain, kami juga ingin untuk masyarakat Bali itu tetap teguh, tetap pagah untuk memegang nilai-nilai filosofi yang sakral untuk kita sendiri, jangan sampai tergerus. Nah, itu yang contohkan lewat beberokan ini. Tradisi dan pengetahuan masa lampau yang hampir dilupakan, dibangkitkan, dihidupkan, dan dibumikan kembali lewat Wimbakara Taman Penasar. Selain melestarikan, masyarakat diajak untuk memahami lebih dalam apa makna dibalik ritus-ritus leluhur yang masih ada sampai saat ini, sehingga warisan budaya Bali yang mengakar di setiap masyarakat bisa hidup lintas generasi, begitu pula dengan pengetahuan tradisional leluhur Bali. Juliana, Bali TV. Pemirsa, walaupun banyak jenis makanan baru, tipat belayak masih sangat mudah ditemukan di setiap sudut jalan maupun pasar di Kabupaten Buleleng. Dengan harga terjangkau, pembeli sudah dapat menikmatinya dengan sajian menu lengkap. Tipat belayak biasanya dijual pagi-pagi sebagai hidangan untuk sarapan, pembeli akan ramai berdatangan. Dengan harga Rp5.000, tipat belayak disajikan dengan sayur urap, kacang, ayam sisit, kerupuk ayam, dan kuah kental yang sangat lezat. Salah satu penjual belayak di Jalan Ahmad Yani, Singaraja, Made Sandiarte, mengaku berjualan belayak sejak COVID-19 melanda. Di sisi lain, sang ibu dulunya juga adalah seorang penjual belayak, dan dengan ketekunannya hingga kini ia telah memiliki 4 cabang. Kalau di sini ada bubur sayur, bubur Bali itu kok. Jadi khasnya sih kita pakai bubur kuning, terus yang itu sehari kira-kira buka dari jam berapa sampai jam berapa sudah habis? Kalau kita startnya bukanya dari jam 6 sampai jam 9 kan. Itu habis 20 kilo itu? Ya, asal habis. Oke. Kalau omsetnya per hari boleh tahu berapa ini, Bli? Kalau omsetnya ya cukup lah untuk makan loh. Salah satu pengunjung ibu desa mengaku cukup sering membeli belayak. Selain enak, belayak menjadi makanan kesukaannya. Tapi dari segi rasa seperti apa? Enak. Oke. Biasanya berapa porsi Bu belinya? Satu aja orang biasa. Saya aja yang senang. Nah, jika ingin menikmati tipat belayak, segeralah makan setelah dibeli karena sajian ini tidak tahan lama. Yasri Yuli, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47, Sabtu 28 Juni 2025. Pemirsa, kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.